Enak aja lo bicara. Saya kerja capek-capek setiap hari nyari duit. Kamu yang habisin. Itu udah kewajiban abang sebagai kepala keluarga. Pokoknya semua hasil kerja abang harus diserahin ke saya. Saya kan yang mengatur semua keperluan rumah tangga, Bang. Yani, asal kamu tahu ya, orang laki juga punya hak untuk ngatur urusan rumah tangga. Kamu saya kasih 20.000 sehari. Cukup nggak cukup? Harus cukup. Gak mau. Uang segitu mana cukup, Bang, buat makan. Abang kira cuma abang aja yang bisa pecahin gas. Saya juga bisa, Bang, kalau cuma pecahin barang-barang. Terserah lo. Itu urusan lo. Apa-apaan sih kamu, ha? Dasar perempuan gak punya adat. Bang Sanusi sekarang udah berubah. Sukanya cuma ngambil-ngambilin uang aja. Dasar perempuan gila. Jamal. Duh, Jamal. Aku tuh nyariin kamu. Mau kamu pucat, kamu sakit? Kagak, Bang. Cuma gak enak badan aja. Jamal, makanya lu tuh jangan suka ngelayap. Ngomong-ngomong lu berapa hari ini kemana aja sih? Tuh, bini lu tuh nyari-nyariin di rumah. Udah, mendingan lu sekarang pulang aja. Temuin bini lu, Baik, Bang. Bang, ngapain diri di luar? Kayak orang nggak punya rumah aja. Ya. Jamal? Jamal? Baru ngomong udah hilang. Kayak demit. Mal! Bang, ngapain diri di luar? Ayo masuk, urusan kita belum selesai. Saya masih mau ngomong sama abang. Emang gue pikirin? Bang, bang, abang. Bang, saban hari itu kita perlu makan. Dan si Kiki juga perlu uang saku buat jajan di sekolahnya. Kalau abang tiap hari tiduran melulu, mau dapat duit dari mana, Bang? Jana. Sabar. Lu sendiri tahu kan, gue kena PHK. Pabrik tutup gara-gara bangkrut. Iya, abang usaha dong. Kerja apaan, kek? Masa lulusannya satu nggak bisa dapat kerjaan? Udah, Jana, udah. Abang udah usaha. Tapi harus sabar. Iya, tapi perut nggak bisa sabar, Bang. Iya. Abang ngerti. Ya udah, kalau nggak gini aja. Supaya abang bisa dapat kerjaan, gimana kalau abang minta tolong sama dukun? Hah? Dukun? Untuk apa? Untuk jampi-jampi abang supaya abang bisa dapat kerjaan dan akhirnya abang punya duit banyak. Oh. Astaga. Jana! Ki, lu kenapa belum tidur? Mau bolos sekolah? Gak bisa tidur, Mak. Banyak nyamuk. Alasan aja. Kenapa dia nggak ngikutin masuk ya? Ngapain sih dia? Ini lagi. Bang Jamal. Kok tidur di sini sih? Ada apa sih? Emangnya nggak punya kamar apa?
Tidur di kamar juga percuma. Gua kagak bisa nyolek lu. Boleh aja nyolek. Tapi kalau abang udah punya duit banyak, kau. Gua heran. Duit mulu yang dipikirin. Emangnya gue ini bisa nyetak duit apa? Hai Jana, kok Lela kebetulan lo ketemu di sini. Gue cuma pengen kasih tahu, nih hari ada pengajian majlis taklim di masjid. Lo jangan sampai kagak dateng. Lagian lo udah lama kagak ngikut pengajian, ya? Aduh, gimana ya, Pok? Saya repot banget. Belum nyuci, terus belum lagi masak. Kapan-kapan aja deh, Pok ya. Ya lo bagaimana ceritanya sih? Pikiran lo di mana sih? Gue tuh ngajak ngaji, pakai kagak mau. Lo kalau dengar kata mall aja mata lo melotot deh. Pokoknya lo datang ya, sempetin ya. Ya, abis gimana dong, Pok? Saya bener-bener repot. Ya udah deh, serah lo. Iya, Pak. Orang begitu, diajak berbuat kebaikan, ngeles. Mak, bagi duit dong. Itu bapak lo sana. Bapak kagak punya duit. Suruh minta ke emak. Minta emak. Lu lagian juga di tahun liburan, bukan dibantuin emak nih, malah minta duit mulu. Jajan mulu pikirannya. Nih. Loh, kok cuma 1.000 sih, Mak? Tambahin dong. Ya, nggak ada lagi, cuma segitu. Lagian juga emang lu nggak ngeliat nih, gue mau masak aja nih ngambil daun singkong di kebon. Mak pelit. Bang, sama yang bapak. Mau masak apaan hari ini gue? Kelapa habis. Bumbu dapur juga semuanya habis. Gimana sih Bang Jamal? Bang! 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 Bang Jamal! Pendaringan kita kosong, Bang. Emang abang nggak mau makan? Lagian emang abang mau ngegaras catur aja? Mikir dong, Bang. Aduh, ngutang aja dulu di warung. Nanti juga dibayar. Ih, malu, Bang. Utang kita udah numpuk. Kalau mau abang sendiri aja yang ngutang. Perempuan. Ayo bang, giliran siapa sekarang? Kita berhenti aja mainnya dah. Gua gak enak sama bini lo. Ngomel ada gua. Lu tau sendiri kan adat adek gua. Ada gua aja ngomel. Berarti gak ngehargain gua. Udah gua balik. Nggak apa-apa kok bang, biasa perempuan. Bang, bang, nanti kita main lagi ya. Enggak. Baiklah ibu-ibu, pengajian hari ini akan dipimpin membacakan salawat Nabi oleh Bu Eni. Silahkan ibu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Kiki sayang, makan dong. Nanti kamu lapar. Ini kayak babe nih. Oga, Be. Lauk setiap hari ikan asin mulu. Kan bosan, Be. Kiki, nanti kalau babe dapat kerjaan baru, babe beli ikan ayam ya. Babe kapan kerja lagi? Ntar, babe lagi cari kerja. Bang, dengerin kan? Nih anak dikasih ikan asin terus, kapan pinternya sekolahnya? Bisa bodoh terus otaknya, tau nggak? Jana, sekali-sekali masak telur atau beli daging buat dia. Enak aja kalau ngomong. Duit dari mana?
Udah berapa bulan abang nggak ngasih duit? Sembarangan aja. Udah, jangan marah-marah mulu. Nanti nggak bisa makan dia. Ayo sayang, makan ya. Ogah be, kagak ada lauknya. Nanti kamu lapar sayang. Lu juga si rewel aja ah. Udah sekarang makan cepetan. Kalau nggak kejubit ya. Ayo. Kemana gua harus cari kerjaan hari ini? Pokoknya gua harus dapat kerjaan. Bang Jamal, pagi-pagi gini mau kemana? Kelihatan tampangnya kesel amat. Pasti habis berantem sama bini ya. Bang, gua kesel bukan apa-apa sih. Abang nggak tahu sendiri, gua di PHK. Ya, terus? Ya, gua bingung bang. Kayaknya hidup gua apes terus. Cari kerjaan nggak dapat. Di rumah istri ngomel-ngomel mulu. Gua bingung bang. Gini aja Mal. Pak Ujang sekarang ganti profesi. Dia jadi penyalur TKI. Dia lagi cari calon TKI buat dikirim ke Malaysia. Lu kenalkan sama Pak Ujang? Pak Ujang. Iya bang. Gue inget bang. Tapi rumahnya di mana bang? Itu gampang, bisa diantar. Ayo ikut yuk. Yuk. Ayo bang, yuk. Mudah-mudahan Bang Ujang bisa bantu ya. Ya, kita cuma bisa berharap aja, Mal. Halo, Den. Iya, Pak. Kebetulan, Pak. Mau kemarin? Rencana saya tadi mau ke rumah Bapak, Pak. Tapi udah ketemu di sini. Ya, alhamdulillah. Ada apa, Din? Gini, Pak. Bang Jamal ada perlu dengan Bapak. Betul. Lu mau jadi tenaga kerja TKI? Mau bang. Pokoknya apapun resikonya, saya siap berangkat ke Malaysia, Bang. Nah, lu gimana, Din? Mau? Enggak, Pak. Enggak. Saya dengar TKI-TKI yang ada di Malaysia ditangkepin, digebugin, terus dipenjara, Pak. Enggak mau saya, Pak. Itu yang pendatang haram, yang nggak punya izin resmi atau izin kerja. Tapi melalui saya beres. Dan juga surat-suratnya lengkap, perizinan lengkap, juga resmi perusahaannya. Kalau gitu, saya mau, Pak. Maaf, Bang. Kalau boleh, saya minta bantuan, Bang. Bantu apa? Saya pinjam uang, Bang, untuk keperluan di rumah. Kalau gitu, saya juga sekalian, Pak, minjem. Aduh, oke. Ini uang, ya, sebagai uang muka. Iya, Pak. Dan juga, Jamal, ini juga sebagai uang muka, ya. Ingat tuh. Terima kasih banyak, Bang. Iya. Tapi saya meminta tolong lagi nih, Bang. Ada apa lagi, Jamal? Ada apa lagi? Ini kalau boleh, Bang. Ini, Bang. Oke, beres. Oke dah, kalau begitu mah, gua antar pulang lo. Oke, Bang. Ya, Bang Udin, makasih banyak, Bang Udin. Sama-sama. Den, Semoga ya. sukses ya, Pak. Yo, makasih, sampai jumpa, Oke, Den. Pak. Yo. Assalamualaikum. Jana. Ya ampun, kenapa Bang Jamal? Ini Bang
Jamal ini ikut saya di proyek kerja. Merasa sakit pinggangnya, encoknya gitu. Jadi makanya kalau suami lagi sakit jangan disuruh kerja. Ya, rawat di rumah, urus biar sehat ya. Kalau gitu makasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Ayo Bang. Makasih Bang. Iya, sama-sama. Hati-hati. Ya ampun, emang abang kerja apaan sih sampai dibilang encok kayak gini? Seumur hidup abang kan abang nggak pernah punya penyakit encok. Tadi abang kerja jadi kuli bangunan. Masya Allah abang, lagian abang yang kagak-kagak aja deh. Masa kerja kuli bangunan? Iya Jana, abang nggak tega ngeliat lu kekurangan duit. Iya bang, tapi abang jangan ngawur kayak gitu dong. Seumur hidup abang kan abang kerja kantoran. Kenapa jadi buru kasar kayak gitu? Mana kuat bang. Lagian abang bukan ngasih saya duit, malah bikin repot aja. Tau nggak bang, kalau abang sakit, obat dari mana? Duit dari mana saya buat beli obat itu bang? Ya ampun abang, bikin pusing aja. Saya udah nggak tahan lagi bang, pokoknya saya pengen mati aja. Sabar dong, sabar. Nanti abang akan usaha terus. Usaha, boro-boro usaha. Jalan aja udah nggak bisa, makan tuh encok. Lah Romana seneng bener bang, ngopi dulu bang. Terima kasih. Ini namanya bini abang yang paling cakep yang boleh berebut. Berebut sama kucing. Pulang kali. Lela, Peh, tulungin abang. Coba koran bacain. si abang kagak sadar diri. Udah tahu buta huruf pakai hidup beli koran. Pantes nggak ketemu. Gua biar katanya buta huruf, tapi rumah gua lo lihat dong. Lain dari orang yang lain. Yang paling kaya kita di sini. Ya, air hujan sampai nurunin. Aduh, makin cakep aja lo. Bang, saya bingung si Jamal. Tiap hari ada aja perkara yang dia bikin. Kenapa dia? Badannya tekilir, sampai kagak bisa jalan. Lantaran ngikut-ngikut jadi kuli bangunan. Nggak salah si Jamal. Dia kuli bangunan. Niatnya sih baik bang. Pengen usaha, nyari duit yang halal. Apa yang ngikut-ngikut si mandor coba? Ela, ya namanya orang kerja bangunan itu yang sehat, yang badannya keker. Nah si Jamal disuruh aja males. Apalagi dia kuli bangunan, masih bagus jaka seleo, tekilir. Coba kalau dia nyebur sumur mati, lah kita juga yang repot. Emang juga entu yang jadi pikiran Lela. Mana si Jana, bawel kagak ketulungan. Tapan abang tahu, dia kalau udah kena nyerocos, kayak petasan banting. Lela, jangan suka ngomong-ngomongin saudara. Jelek bagus tuh saudara kita. Yang namanya omongan, satu bisa jadi 1000. Iya. Ngomong-ngomong, lu makin cakep aja, makin bodoh aja. Emang bisa aja. Udah masak belum? Emang ngerasa udah ngasih duit? Emang tuh duit metik di pohon? Lela, ini tibang kita ribut masalah uang belanja, malu sama tetangga. Ini rumah gedung begini, lu tahu hasil apa? Ini hasil menang undian bola. Kalau lu mau masak, kono apa duit udah gue siapin. Ada 2 ikat, 3 ikat, tinggal lu pakai. Mau gue ikat, Emangnya rambutan pakai diikat? Nah, bikin nasi, masak. Iya. Sekarang? Ya, tapi jangan lupa. Lu makin lama makin bodoh aja. Pikirin tuh ya, gimana caranya kita bantu si Jamal ya? Iya, ntar gue pikirin lagi. Gue tebak dulu di koran. Kali aja ada lowongan. Dalam dulu ya? Iya. Masak. Iya. Gimana ini ya? Ntar AC Milan lawan mana? Apa AC pelat kali ya? Bang, kita pokoknya harus ngambil keputusan bang. Sampai abang nggak nentu dapat duitnya, kita pokoknya terpaksa harus menjual rumah ini. Hah? Rumah ini dijual? Iya, rumah ini. Kenapa abang kaget? Untuk sementara kan kita bisa tinggal di rumahnya Pok Lela. Jana, rumah ini kan warisan dari orang tua. Babe sudah susah payah buat 2 rumah ini. Yang satu buat Pulela, dan yang ini buat kita. Abang nggak bisa begitu saja menjualnya. Saya tahu bang, tapi kita butuh makan. Dan makan itu pakai duit. Dari itu ya kita harus jual sesuatu untuk bayar utang-utang kita bang. Dan numpuk utang-utang kita bang. Jana, gimana kalau kalung dulu dijual?
Nanti kalau dapat rezeki, abang ganti yang lebih gede. Sembarangan aja abang kalau ngomong. Abang dengerin ya, sampai kapanpun saya juga nggak bakal jual kalung ini. Udah lama saya ngedapetin kalung ini susah payahnya minta ampun. Sekarang udah ngedapetin, abang nyuruh-nyuruh jual. Nggak mau saya. Enak aja. Jana. Dasar perempuan, nggak bisa diajak damai. Waalaikumsalam. Lela, bengong aja lo untuk kena telo lo. Nih, masak ya. Sengaja gue beliin buat lo. Makasih ya, Pok. Jadi gak enak. Duduk, Pok. Iya. Jana, ada yang mau gue omongin sama lo. Lu tuh ya, jadi bini jangan kebangetan cerewet, nape? Kesian si Jamal, biar pergi mana juga dia tuh laki lo, yang mesti lo hargain, lo hormatin. Jangan sabanari kerjaan lo ngomel melulu sama dia. Tapi saya sebel, Pok, sama dia. Udah sekarang pengangguran, nggak pernah punya uang. Terus duit saya terus lagi dipinta. Saya kan puyeng, Pok. Ya lo lagi, yang namanya berumah tangga, yang kayak gitu tuh udah biasa. Laki punya duit, dia ngasih duit bininya. Nah sekarang si Jamal lagi nganggur, kagak ada salahnya gantian lo ngasih duit dia. Si Empok, bisa habis dong uang simpanan saya. Lagian lu juga kebangetan sih. Si Jamal tuh pan ya, tempo hari dapat pesangon 5 juta, itu duit kagak sedikit. Lo kemanain? Semuanya lo beliin perhiasan. Bukannya lo mikirin lo simpen buat makan, buat kegares lo. Lagian lo kagak bersyukur. Si Jamal tuh udah jujur. Jadi laki dapat pesangon segitu, lo dikasih semuanya. Terus kalau dia kagak jujur, bagaimana coba? Habis gimana ya, Pok? Saya pengen banget, Pok, punya ini. Ya lu juga kebangetan. Gue bingung. Kagak habis pikir menjalan pikiran lo. Udah deh gue pulang aja, susah ngomong sama lo. Ya, gue pulang. Assalamualaikum. Bang, mendingan abang terus terang deh. Abang ngomong sama Polela nyuruh saya jual kalung kan? Hah? Kapan abang ketemu Polela? Lagian ngapain sih abang ngomong soal gituan? Soalnya kemarin waktu abang ngomongin soal jual kalung, Polela datang ngomongin kalung ini juga, Bang. Kali kebetulan aja, Jana. Pokoknya kan abang udah tahu, sampai kapanpun saya nggak akan pernah jual kalung ini, titik. Iya, nggak ada yang mau jual kalung. Itu kan cuma usul abang. Kalau lu nggak setuju ya nggak apa-apa. Ya udah, kalau nggak gini deh, Bang. Daripada abang saya omelin terus, mendingan abang pergi dari rumah cari kerjaan. Kalau abang udah punya duit banyak, baru abang pulang. Hah? Lu ngusir abang, Jana? Ya ampun, siapa yang ngusir abang? Daripada saya dosa, Bang. Lantaran ngomelin abang terus. Udah, Polela negur saya terus lagi. Saya kan malu, Bang. Kalau saya bantah dia kakak ipar. Nanti dikira saya nggak punya sopan santun lagi. Memang benar kata si Jana. Gue nggak bisa tinggal diam di rumah. Semakin lama, semakin tidak karuan di rumah ini. Gue harus keluar cari usaha. Selamat malam, Pak RT. Malam. Tumben malam-malam begini keluar Pak Jamal. Lagi iseng aja, Pak. Mau cari makan di warung. Pak RT mau kemana, Pak? Kami mau ke kantor kelurahan. Begini Kang Jamal, ada maling tertangkap basah dan kami mau ke sana. Maling? Betul Kang Jamal. Kang Jamal mau ikut nggak? Maaf, Pak. Kayaknya saya nggak ikut. Saya ngeri melihatnya, Pak. Baik kalau begitu kami jalan duluan. Iya, Pak. Silakan, Pak. Hati-hati Pak Jamal ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Bang. Ya ampun si Lela. Dandanan lu seksi amat Lela. Cakep kan, Bang? Cakep lu. Utang Ella yang lama udah lunas. Ella ambilin lagi baju yang baru. Ya ampun Lela, ini boleh ngutang. Iya.
Utang melela jauh-jauhin. Ngutang di warung belakang pindah ke warung depan begitu. Ya sama aja ngutang-ngutang juga, cuma pindah tempat doang. Lo kalau dandan seksi gini jangan sering-sering keluar. Gue jadi kagak betah di mana-mana. Bang, Ella bingung, sedih banget mikirin nasib si Jamal. Tuh bocah masih nganggur. Bagaimana kek Bang tulungin dia cariin kerjaan? Itu mah jangan lo omongin. Gue juga udah usaha nyari kerjaan buat dia. Terus bagaimana hasilnya? Kata temen gue yang kerja di pabrik sendal, minggu depan itu ada lowongan. Nah sekarang kan minggu itu Februari, Sura, Sapar, Mulut, Itu bulan. Pendek kata kita ketemu puasa lagi. Minggu. Iya kan berarti kan kalau orang yang namanya udah deket lebaran pada nyari kerjaan supaya dapat THR, gitu lah. Mudah-mudahan aja nanti si Jamal gua ajak ke sono. Begitu. Bagus deh Bang kalau gitu. Ella sih bener-bener pusing mikirinnya. Pokoknya cariin dia kerjaan apa aja yang penting halal. Masalah gaji Bang, kurang-kurang dikit kita kan bisa bantu ya Bang. Ella bingung banget kalau sampai dia di rumah terus-terusan, ntar bisa kering tahunan. Ya ilah si Lela, tinggal rumah gedong ngomong pakai kering tahunan. Bukan kering tahunan, bengek alias asma. Begitu. Sama aja Bang. Ya mudah-mudahan aja nanti si Jamal gua ajak, gua lamarin supaya dia dapat kerjaan. Iya, amin. Mudah-mudahan ya Bang. Lela, Apa? Cengar-cengir ke pukul lagu. lu makin cantik aja tuh, cakep aja lah. Apaan sih? Ya, Apaan? udah kangen. Ayo ah. Selamat sore, Po. Sore. Mau ngapain lu, Mal? Bang Sanusi ada nggak, Po? Lagi pergi. Lu pasti kemarin mau minjem duit lagi ya? Bukan, Po. Malah kesini mau bayar utang buat Bang Sanusi. Ya udah, ntar malam aja balik lagi. Baik deh, Po, kalau gitu. Ayo permisi dulu. Pura mau bayar utang. Duit dari mana? Paling-paling juga mau minjem duit lagi. Dasar. Siapa yang datang barusan, Bu? Temennya abang, si Jamal. Katanya mau minjem duit. Tapi ayah bilang abang nggak ada. Terus dia pergi lagi. Yang bener. Abang nggak percaya? Bukan nggak percaya. Abang pikir dia kemari tuh mau bayar utang. Duit dari mana, Bang? Orang buat makan aja juga dia susah kok. Yani, kenapa sih kamu selalu mengucilkan orang lain? Itu sifat kamu nggak baik, tau. Udah deh, nggak usah menghina orang lain. Si Jamal itu teman abang dari SD. Ya kalau dia dalam keadaan susah, wajar dong kalau abang tolongin. Abang belain temen terus. Bosan, Bang. Dasar, nggak punya adat. Bang Jamal memang punya kebiasaan buruk. Kalau pergi pasti nggak pernah ngomong-ngomong. Udah 2 hari ini dia nggak pulang. Tapi mudah-mudahan dia berhasil cari kerjanya. Bapak mana, Mak? Kiki, dia lagi cari kerjaan. Ntar kalau Bapak udah kerja, Mama masak ayam ya. Iya, pasti. Yaudah, udah malam. Tidur yuk. Hah? Apa-apaan nih? Jangan banyak bacot lo. Hah? Cepat serahkan duit lo. Hah? Gue kagak ada duit, Bang. Bener, Bang. Bang Amin, geledah dia, Bang. Dari mana lo? Gue habis cari kerjaan, Bang. Bohong lo. Tanpa lo anak pejabat lo. Lo jangan bohong sama gue lo. Bener, Bang. Bohong lo. Gue hajar lo. Bang Amin, kenapa dibunuh, Bang? Diam lo. Kita buang aja dah. Ayo deh, Bang. Ayo, Bang.
bagaimana nih Bang Damin? Ayo, Cepat, kita tinggalkan aja deh. Ayo. Mana sih Bang Jamal? Malam-malam kayak gini belum pulang. Awas ya dia kalau pulang. Bisa gue omelin dia. Bikin repot gue aja terus-terusan. Kasihan si Jana. Dia sampai ketiduran nungguin gue. Maafkan abang, Jana. Maafkan abang. Bang Jamal, gimana Bang? Udah dapat kerjaan? Mana duitnya? Ayo dong Bang, saya kan udah tagih mau warung, saya kan malu. Bagaimana sih Abang? Udah gak pulang-pulang 3 hari, sekarang masih bilang aja gak punya duit. Jangan, ini buat sarapan Kiki besok pagi. Abang kalau gak punya duit, mending gak usah pulang. Kasihan si Kiki. Setiap hari sarapannya hanya ginian. Masya Allah si Abang. Masa ninggalin duit cuma 1.000? Ini mah mana cukup buat belanja. Ini paling cukup buat gajian si Kiki doang di sekolahan. Aduh. Bang! Bang Jamal! Bang! Bang Jamal! Mana ya Bang Jamal? Bang! Ih, Bang Jamal ini udah kayak hantu aja. Tiba-tiba nongol, udah gitu bisa hilang lagi. Mana ya? Bang! Bang Jamal! Aduh. Mak, cepetan dong, Mak. Iya. Bawa amat lu. Bukan gitu, Mas. Kalau Kiki kan jauh, malah jalan kaki lagi. Ya, nih,
handuknya, ya. Ini tas. Terus ini bajunya. Nih, lu pakai sendiri ya. Terus mama kemana? Diam aja. Mama mau cari duit untuk garis lo, ya. Ibu-ibu semua, kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita, ibu-ibu. Nah, karena itu, kalau kita mendapat ujian dan cobaan yang lebih berat, maka kita harus semakin mendekatkan diri padanya. Tahu caranya, ibu-ibu? Nah, caranya kita harus semakin kusuk berdoa dan harus rajin menghadiri majelis taklim supaya kita mendapat pelindungan dan pertolongannya. Paham, ibu-ibu? Paham. Baiklah, pengajian hari ini akan saya tutup dan akan kita lanjutkan lagi minggu depan, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jai, malam ini sepi banget ya. Balik hujan lagi. Dulu gua merinding nih. Ya, namanya juga di kampung, Dul. Dul, Jai. Dari mana lo? Dari rumah. Tumben-tumbenan lo. Ya, bini gue lagi nginep. Ini gue bingung udah 2 tahun lu pakai lu ijo aja, nggak salin-salin lu. Buset, kayak nggak tahu hansip aja lo. Ini kan kopsnya gimana sih lo? Malam ini Dul, gua gantiin si kambing si Jamal. Loh, si Jamal emang kemana? Biasalah, abis diomelin sama bininya. Nah sekarang dia nyari kerjaan, udah 2 malam kagak pulang. Buset, itu anak ribut dulu bini ya. Kasian ya Kang Jamal, setiap hari diomelin terus. Tapi gua salut sama dia. Kang Jamal tuh orangnya selalu sabar. Buset, lu kayak nggak tahu laki bini aja. Kalau yang satunya cerewet, pasti yang satunya sabar. Makanya lu kawin, biar bisa ngerasain. Ya enggak, Lim? Kalau gue ngedenger begini, gue rasanya ngeri mau kawin juga, Lim. Yang begini nih. Ntar juga lu kalau udah dapet jodoh, lu bisa ngerasain yang namanya bagaimana berumah tangga. Daripada kita iseng, mendingan kita main remi. Betul juga. Terusan dikit. Bang Jamal kebiasaan emang buruk nih. Pulang pergi pasti nggak pernah ngomong sama bini. Tapi kalau gue nggak cuekin, dia pasti ngelunjak sama gue nih. Bodoh. Nurjana sudah lama sekali pengen makan duren. Kasihan dia. Gue nggak pernah ngabulin keinginan dia. Jam 7, ya ampun. Kiki, bangun yuk, Ki, yuk. Nanti telat kamu sekolah, yuk.
Bang Jamal bawa durian nih. Dia apalah aja kesukaan istrinya. Udah lama juga gue ngidam buah durian. Tapi kenapa Bang Jamal nggak tidur di kamar ya? Oh, gue tahu. Pasti gara-gara gue belum mau dicolek. Kayak nggak tahu jiwa perempuan aja. Kalau dia bilang enggak, ya berarti iya. Bang Jamal. Dari dulu emang nggak pinter-pinter. Ayah. Mau beli durian ya, Mak? Enggak nih, Babe lu bawain. Tapi boleh makan duriannya tunggu lu pulang sekolah, ya? Asik makan durian. Oh iya, Mak. Babe mana, Mak? Babe lu udah pergi lagi. Yaudah, mendingan lu sama mandi dulu ya. Bang tunggu bentaran, Babe ini rapihin dulu. Bang kerja kan pergi ngenekin. Kayak boneka dirapihin. Rapi kan pantes. Mau berangkat dulu. Iya, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Jangan lupa lelenya. Waalaikumsalam. Wah, ada Jana. Lu Jana. Punya durian lu. Dapat dari mana? Semalam kan Bang Jamal pulang. Emang dia udah kerja? Nggak tahu Bang, saya kan nggak ketemu sama dia. Tapi ya gitu, kesel saya nggak tinggalin duit, mana nggak punya duit lagi. Kok bisa begitu? Nggak tahu Bang, soalnya saya udah keburu tidur. Pas bangun pagi-pagi, tahu-tahu di meja makan udah ada durian 2 biji. Tapi gitu deh, saya kesel banget Bang. Kok mana nggak tinggalin duit lagi? Saya nggak punya duit. Masuk dari mana dia? Emang pintunya nggak dikunci? Nah, maka itu Bang, mungkin dia punya kunci duplikat, makanya dia bisa masuk. Makanya, apa gue bilang sama lu boleh aja ngomel sama laki lu, tapi jangan terus-terusan kayak begitu. Sekarang kayak begini nih jadinya. Dia takut ketemu sama lu. Iya lagi ya, laki lu malam-malam datang bawain duren. Itu tandanya dia sayang sama lu, sayang sama bininya. Karena lu sukanya buah duren, dia dibawain sama laki lu. Iya Bang, saya jadi nyesel. Polela. Apa? Saya boleh minjem beras nggak? 1 liter aja buat si Kiki makan, Ya Allah, lu malu-maluin aja pakai minjem Bang sama kita. Gila, emang gua ini abang lu, gak usah pakai minjem. Nih, gua mau berangkat kerja, nih duit lu buat anak lu. Makasih ya Bang. Ya, gua berangkat dulu ya. Hati-hati Makasih ya ya, Bang. Bang. Iya. Yuk masuk dulu dalam. Sekarang musim hujan apa ya? Di baterai lagi, gak hidup-hidup. Aduh. Lem, adik ipar lu si Jamal tuh udah pulang belum? Nah itu gue juga heran. Kemarin pulang, pergi lagi. Emangnya dia kerja di mana, Lim? Ya kagak tahu. Orang bininya aja kagak ketemu. Asal si Jamal pulang, pasti si Jana lagi tidur. Kemarin pulang, cuma nganterin durian 2 biji. Buset. Buren. Kayaknya ada yang aneh sama si Jamal ya. Bisa jadi si Jamal selingkuh kali ya. Kagak mau ketahuan tuh sekalian tuh si Jamal tuh sama istrinya. Ngeres aja pikiran lo. Si Jamal itu ipar gua. Ngomong-ngomong, lu kemarin ngeliat si Jamal mampir kemari gak? Rasanya kagak ya. Kagak kayaknya deh. Soalnya kalau dia mampir, pasti dia ketemu sama kita. Ya nggak? Iya. Mungkin dia lagi liwat, lu lagi pada tidur. Lim, kita ini ansip-ansip teladan. Sedetik pun nggak pernah mengejamkan mata. Lu tuh kalau ngomong jangan enak di hatinya aja lu. Nah, gue setuju sama dia. Sekarang gini nih, gue lagi dapat rezeki nih, ya. Nih buat lo berdua. Nih, pegang. Man gue pesen, kalau umpamanya lo ketemu si Jamal, bilangin dia suruh nemuin gue. Gue mau ada urusan ngomongin masa kerjaan, ya. Apaan? Saya ketemunya lo. Tunggu dulu. Ini 5.000. Rokok sebungkus nggak bisa. 1.000 lagi. Emang gue malu apa? Buset, duit Ya banget. udah untung dikasih dia. Gue mau pulang dulu, langsung tidur. Terus lu kagak balik lagi? Wah lah enak amat dingin begini ngelonin bini anggur. Lu pegang dah. Lumayan lah ini juga dikasih sama si Salim. Ya enggak? Daripada kagak.
Sepertinya Jana udah tahu gue mau pulang. Kasihan dia. Dia dapat duit dari mana buat beli kue? Dia memang bawel dan keras kepala. Tapi dia sangat perhatian pada suami. Sayang, aku nggak bisa lama ngedampingin dia. Bener kan perkiraan gue? Bang Jamal pasti pulang. Sekali ini gue bakal tangkep dia. Enak aja. Rumah cuman buat mampir. Duit kagak pernah ngasih lagi. Emang dia kangen apa minta gomelin? Awas ya. Bang? Bang? Jamal? Abang ketangkep basah sama saya sekarang ya. Mana? Uang bulanan buat belanja saya. Lagian tega amat sih. Ninggalin duit cuma 1.000. Mana cukup buat makan si Kiki? Cuma 300.000 sih. Abang kan tahu kebutuhan saya itu banyak, bukan cuma makan doang. Belum beli bedak, lipstik, sampo dan lain-lain. Belum listrik, belum bayar lagi. Ah, si abang gimana sih? Bang, kok abang diem aja sih bang? Terus muka abang kenapa pucat bang? Bodoh, yang penting kan duitnya, ya, bang. Biarin aja nggak gue kunci. Nanti kalau dia mau nyolek gue juga dia masuk sendiri. Tapi masuk dari mana dia ya? Semua pintu kan udah gue kunci. Bang Jamal? Pasti diem-diem Bang Jamal punya kunci duplikat nih. Dasar. Awas ya dia. Besok pintunya gue pasangin slot biar dia nggak bebas bisa keluar masuk ke sini. Sembarangan aja. Bang? Bang Jamal? Gimana sih Bang? Bang? Bang Jamal? Bang? Kemana sih ini orang? Udah gak edah lagi nih sekarang nih. Mana ya? Bang? Bener nih perkiraan gue. Pasti Bang Jamal punya kunci duplikat. Tapi udah 3 hari pulang, kenapa dia nggak nyolek gue juga ya? Apa dia ngambek? Atau punya demenan lain? Ah, nggak mungkin Bang Jamal punya demenan lain. Kalau dia sampai berani macam-macam sama gue,
Ku pelintir kepalanya. Udah. Lu tadi nyentil kuping gue ya? Enak aja lu. Nyentil-nyentil. Lu nggak ngeliat gua tidur? Tadi yang nyentil gue siapa ya? Kagak tahu gua. Jadi gara-gara aja lu. Jadi gara-gara lo ruak muka gua. Hah? Suruhan kali lu ya. Lu mau cari berantem sama gue ya? Siapa yang nguruk muka lo? Lu barusan tadi. Dasar aja lu, kuping kali lo. Udah, jangan berantem. Lu Mal. Gue tadi yang gangguin lu pada. Makanya kalau kerja jangan molor. Bukannya molor, lu kayak nggak tahu aja. Seharian kita capek, makanya kita ketiduran. Ya nggak, Jay? Betul Bang Jamal. Saya saking capeknya sampai ketiduran. Mal, ngomong-ngomong, lu udah pulang belum? Belum bang, lagi cari kerjaan. Oh iya tadi Bang. Bang Salim bilang abang suruh pulang ke rumah. Istri abang lagi nungguin. Baik deh bang kalau gitu. Ayo permisi dulu. Jaga yang bener bang ya. Hati-hati ya, Lim. Iya bang. Kayaknya ada yang aneh sama si Jamal. Maksud lu? Mukanya pucet banget. Mukanya kayak Setan maksud lu. Lu jangan nakut-nakutin gua. dari tadi gua udah merinding bulu gua. Lu nggak, pas dia datang juga bulu gua udah kayak. Terus kalau benar-benar dia setan bagaimana? Tempat ini sepi bener Bang Damin. Kagak ada orang lewat. Ayo masih inget sama orang yang abang bunuh itu. Udahlah. Serem Bang. Lu jangan ngomong aja lu. Gua jadi takut. Bulu gua merinding nih. Bahkan semalam gua mimpiin. Gua diburu setan gua. Udah. Bagaimana kalau kita cari dukun aja Bang? Supaya arwah itu kagak ngejar-ngejar kita Bang. Duit dari mana? Oh iya. Kita kerampok aja udah. Iya Bang. Ya. Bener juga Bang ya. Ya udah. Bang Damin. Lu, bukannya udah mati lu? Hah? Bener, gua udah mati. Bang. Lu udah bikin sengsara anak dan bini gua. Enggak, gua nggak sengaja gua. Lu harus terima pembalasannya. Bang Damin! Bang Damin! Bang, tolong! 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 Tolong Bang. Siapa lo? Tolong saya Bang. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Saya dikejar hantu Bang. Teman saya udah mati dibunuh Bang. Dikejar hantu? Badan kayak gini? Buset. Sebenarnya lu nih siapa ya? Hah? Saya habis ngebunuh orang Bang. Apa? Bunuh orang? Tuh ambil tangan. Cepat cepat. Cepat dikit. Sekarang lu kasih penjelasan sama gua. Iya Bang. Lu bunuh siapa? Dan lu siapa? Hah? Iya Bang. Ayo ceritain Bang. Begini ceritanya Bang. 4 hari yang lalu, saya dan Bang Damin ngebunuh orang Bang. Orang itu saya rampok.
Dan orang itu dibunuh Bang Damin. Arwahnya mengejar kita, Bang. Arwahnya minta balas. Lu habis membunuh orang, merampok orang, lu lalu minta tolong sama gua? Hah? Hah? Dasar lu! Ampun, Bang. Ampun, Bang. Jai, sebaiknya kita bawa ke rumah Pak RT. Ya, Ayo. Ayo, lu ikut. ya, Bang. Ya, Bang. Gimana tunjukin? Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Nanti saya tunjukin, Bang. Ayo katakan di mana? Iya, iya, Bang. Iya, Bang. Tunggu, Bang. Saya lagi ingat-ingat tuh tempatnya, Bang. Cepat, jangan selingat-selingkuh lu. Iya, iya, Bang. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Ampun. Ayo cepat. Iya, Bang. Ah, di situ, Bang. Tuh. Di situ. Cepat. Cepat. Gimana? Yang pura-pura lu jalan begitu loh. Hah? Bau nih, bau. Bu bangke nih Pak RT nih. Bau nih, Pak RT. Iya, di mana? Yang perlu bilang. Iya, Bang. Ampun, Di Bang. mana? Tunjukin. Iya, Bang. Di situ, Bang. Tuh, Bang. Masya Allah. Itu kan si Jamal. Kurang ajar lu ya. Bah! Oh, rupanya lu yang bunuh si Jamal ya. Bangsat lu. Sabar ya, sabar. Lu jangan main hakim sendiri. Tolong bapak-bapak urus jenazahnya. Ini bawa ke kantor polisi. Ayo bangun. Bangun itu. Bau. Jana, kenapa lo diemin aja laki lo pergi? Si Empok, saya tinggal ke kamar doang sebentar nyimpen duit. Masa saya keluar lagi dia udah nggak ada sih? Kagak biasa-biasanya ya dia kayak gitu. Saya juga bingung mikirinnya, Pok. Jangan-jangan dia punya demenan lain kali. Ah, lo kalau ngomong ngaco aja. Jangan suka suzon, apalagi sama laki sendiri. Gue tahu banget siapa dia. Dia orang baik. Gak mungkin dia punya perempuan lain. Ya, mudah-mudahan aja, Pok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jana. Kayak suara Pak RT, Pak. Pak RT, ada apa, Pak? Ya, saya ada urusan penting. Mau ngomong sama lu, Jana. Kebeneran, Lela ada di sini. Yaudah, kalau gitu masuk dulu, Pak. Silakan. Ya. Ayo, Pak RT, silakan. Tunggu, Pak RT. Ada apa ya, Pak RT? Begini, Jana. Lu jangan kaget dengar berita ini. Laki lu si Jamal udah meninggal. Dibunuh orang 4 hari yang lalu. Jangan bercanda, Pak RT. Orang tadi malam Bang Jamal baru aja pulang ngasih duit saya 300.000. Terus saya juga dikasih duren kemarin malam sama Bang Jamal. Ya, Pok ya. Terus malam sebelumnya dia ngasih duit buat Kiki 1.000 perak. Ih, Bapak masa meninggal bisa aja. Bener, Pak RT. Orang saya dibagi durennya sama si Jana. Rasanya enak banget. Ya. Gua ini ngomong yang sebenarnya, Jana. Lela, jenazah si Jamal sekarang masih ada di rumah sakit. Betul, Pok. Pak RT nggak bohong. Sekarang pembunuhnya ada di kantor polisi. Jadi, Pok. Jadi yang datang 3 malam yang lalu itu arwahnya Bang Jamal, Pok. Masya Allah. Yang bener ya, Pak. Pantesan, Pok. Setiap kali saya tanya cuma bisa diem, nggak ngomong apa-apa, Pok. Ya Allah. Bang Jamal. Jana nyebur. Jana. Nyebur. Pak RT gimana nih? Jana. Jana. Gimana nih, Pak RT? Kang,
Kasihan amat si Jamal ya, Kang. Pergi nggak pulang-pulang, tahu-tahu matinya dibunuh orang. Pasti bininya menyesal seumur hidup. Iya. Jangan ngobrol aja atuh. Kerjain, ntar keburu siang. Iya, yang penting beres. Tenang aja, tenang. Bawel. Bang Jamal, maafin saya, Bang. Iya. Jamal pasti memaafkanmu, Jana. Dia orang baik kok. Iya, Bu. Bang Jamal memang orang baik. Makanya saya nyesal Bang sering ngomongin Bang Jamal, Bu. Jangan kamu sesali yang sudah terjadi. Yang perlu kamu harus mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kamu mendapat petunjuk dari Allah supaya kamu bisa menjalankan hidupmu yang baru. Ya, Jana? Sabar, Jana. Bukan cuma lu yang sedih. Gue juga sedih kehilangan si Jamal. Lu mesti mikirin si Kiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, Pak RT. Lim, akhirnya kita segera mengambil keputusan. Coba si Lela lu panggil ke sini. Ya silakan dulu, Pak. Iya. Iya, Bang. Ada Pak RT. Iya, Bang. Ustaz, tinggal dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lapor Pak RT. Yang lahat sudah siap. Tinggal menunggu jenazah. Ya, lu tunggu aja sini. Baik, Pak RT. Bagaimana keadaan si Jana? Makin parah aja, Pak RT. Ella juga bingung banget. Tadi-tadian mah dia masih bisa nangis, Pak RT. Sekarang mah bengong aja. Diajak ngomong kagak nyaut nggak nyaut i. Dikasih minum juga kagak nelen. Boro-boro makan, Pak RT. Begini, Lela. Jenazah si Jamal sudah membusuk. Harus segera dikebumikan. Secepatnya. Kita mau minta pendapat lo sebagai empoknya. Dari rumah sakit. Langsung dikubur. Nggak usah dibawa pulang. Pak RT, Ella setuju. Pokoknya gimana baiknya aja dah. Kesian si Jamal. Lagian kalau dibawa kemari urusannya tambah berabe. Pak RT tahu sendiri, Pan. Si Jana belum bisa nguasain diri. Masih kayak begitu. Ya mudah-mudahan aja deh ntar Ella ngomong pelan-pelan sama dia. Kali aja dia ngerti, Pak RT. Ayo, biar si Salim aja yang nunggu di sini. Harus ada keluarga yang tanggung jawab di rumah Jamal. Kalau ada apa-apa, lu cepet kabarin gua, Lim. Iya. Ya kalau begitu, gue pergi dulu dah. Terima kasih Pak RT ya. Ya, Bisa ya. datang. Terima kasih, Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, terima kasih semuanya ya. Bang Salim, kelihatannya saya harus pamit dulu. Soalnya saya ada urusan lain. Mari, Bang. Terima kasih, Bang Sanusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bang Salim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lim, lu berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya minta maaf, Bang. Saya belum bisa balas kebaikan Abang. Dan selalu nyakitin hati Abang.